Selamat pagi teman-teman kicauania, jumpa lagi di channel CBF Temanggung, channel yang mengupas tuntas seputar kicau mania dan penangkaran burung. Kali ini kita akan Q&A pertama kali ya. Banyak sekali pertanyaan yang masuk di channel saya lewat inbox, komen, ataupun DM di IG saya. Setidaknya saya rangkum ada 30 pertanyaan. Itu terutama teman-teman yang mau memulai ternak ataupun yang sudah ternak tapi belum berpengalaman ya. Kalau para suhu sih yang sudah berpengalaman, mereka punya solusi sendiri-sendiri. Ini saya akan menjawab berdasarkan pengalaman saya dan beberapa literatur yang saya baca itu ya. Langsung saja kita mulai pertanyaannya. 1. Berapa umur ideal indukan bila diternakan? Umur ideal indukan untuk diternakan. Kalau bicara ideal itu tentunya sudah cukup umur dan organ reproduksinya itu sudah siap ya. Tetapi untuk betina umur 8 bulan, tepatnya pastol ya, lepas trotol itu sudah mulai bisa dijodohkan, ataupun jantan umur 1 tahun sudah mulai bisa dijodohkan dan diternak. Tapi idealnya untuk betina sebaiknya setelah mabung pertama, setelah pastol, kira-kira umur 12 bulan, dan untuk jantan kira-kira umur 15 bulan. Itu udah ideal banget gitu ya. Lanjut yang kedua. Antara indukan mudah hutan dan ternakan, lebih mudah mana dalam hal penjodohan? Lebih mudah mana? Mudah hutan dan hasil ternakan. Tentunya lebih mudah yang ternakan. Kenapa lebih mudah? Karena yang ternakan itu kan sudah terbiasa interaksi dengan kita, dengan manusia. Sedangkan yang mudah hutan itu butuh adaptasi dulu, butuh penjinakan dulu, baru kita jodohkan. Meskipun kita harus memaksakan mudah hutan masih galak kita jodohkan, itu akan buang-buang waktu dan akan lebih lama masa jodohnya. Lanjut yang ketiga. Apakah umur indukan jantan harus lebih tua? Tidak harus. Pada kenyataannya itu masing-masing indukan harus siap. Tidak harus lebih tua. Tidak harus ya, yang penting kedua indukan itu siap, sama-sama siap. Sistem reproduksinya siap dan birahinya bersama-sama. Bisa jadi betinanya lebih tua, bisa jadi pejantannya lebih muda. Yang penting siap, keduanya siap ya. Bisa lebih muda atau lebih tua, kebalikannya. Yang penting sama-sama siap. Lanjut keempat. Apakah anakan sesarang atau sedarah bisa dijodohkan dan bisa bereproduksi? Apakah anakan sesarang bisa dijodohkan? Bisa sekali, sangat bisa. Tergantung tujuannya kita untuk apa. Tetapi ini ada masalah ya. Perkawinan sedarah atau inbreeding itu akan menimbulkan cacat genetik. Cacat genetik itu secara fisik mungkin tidak kelihatan, tetapi secara mental mungkin bisa terjadi. Kalau tujuannya untuk mendapatkan murai batu yang fighter, sebaiknya jangan dilakukan perkawinan satu darah atau inbreeding. Tetapi ada beberapa peternak yang melakukan inbreeding untuk mendapatkan cacat genetik yang mengarah ke cacat pigmen, dan tujuannya untuk mendapatkan murai blorok, golden sama, atau bahkan mungkin ke arah albino ya. Itu tujuannya. Lanjut yang kelima. Apakah penjodohan dari trotolan langsung disatu atau dipisah?
penjodohan dari trotolan. Bisa digabung, bisa dipisah dulu. Itu ada plus minusnya. Ketika dari trotolan kita gabung, bisa jadi nanti setelah pastol, karena birahinya tidak bareng, si betina bisa jadi dibantai. Itu terjadi di kandang saya kemarin, ada 2 betina yang saya jodohkan dari trotol. Si jantannya birahi duluan, betinanya belum siap, dibantai sampai luka-luka. Itu untungnya saya selamatkan. Itu terus kalau dipisah dulu tapi dijajar terus, di apa namanya, di berdampingan terus bisa juga. Tetapi nanti ketika mau disatukan harus mulai proses penjodohan dulu. Itu lanjut. Apakah pejantan ngelowo bisa berhasil diternakan? Pejantan ngelowo itu cenderung galak ya. Pejantan bisa sih, bisa, cuma butuh kesabaran. Karena pengalaman juga, saya punya jantan ngelowo itu galak. Ketika tangan masuk pasti diserang, di patul-patul itu, di cucuk-cucuk gitu ya. Butuh kesabaran untuk sedikit menurunkan birahinya gitu. Ya butuh kesabaran. Jangan umpamanya 1 pekan 2 pekan kita jodohkan, tidur bersama, oke, kita betina kita lepas, tapi dipantau 24 jam ya. Kira-kira 3 hari lah kita pantau. Ketika sudah benar-benar berjodoh, baru kita tinggalkan, nggak masalah, tanpa pantauan. Butuh kesabaran intinya kalau pejantan ngelowo, karena cenderung galak kalau pejantan ngelowo itu ya. Lanjut. Apakah satu pejantan bisa untuk beberapa betina? Satu pejantan untuk beberapa betina sangat bisa. Itu kalau di dunia teman-teman kicau mania peternakan, ternak murai batu ya, sistem poligami. Sistem poligami itu bisa ada 2 dalam satu kandang tangkar, 1 jantan dan beberapa betina, 3-5 betina, ataupun sistem kawin cabut istilahnya ya. Betinanya tetap di sangkar ternaknya satu-satu, jantannya di kandang sendiri. Lihat nanti betina mana yang siap, kita masukkan jantannya. Ketika sudah nelor 2-3, baru pejantan digeser ke kandang yang lain. Sistem sekat itu ya, ditarik sekatnya masuk ke kandang yang lain. Itu bisa sekali. Lanjut. 8. Apakah indukan yang masih bahan liar bisa diternakan? Indukan yang masih bahan atau liar bisa diternakan? Belum bisa, karena yang namanya ternak kan kita selalu berinteraksi dengan si burungnya ya. Ketika liar dia merasa terganggu, stres, nggak bisa. Tetap harus kita jinakan dulu, harus adaptasi dulu dengan kita. Ketika nanti jantannya sudah gacor, sudah manggil-manggil betina, baru kita jodohkan. Karena percuma kalau langsung kita satukan, meskipun nggak tarung, nggak berjodoh, malah lama gitu prosesnya. Bisa, tapi harus dijinakan dulu ya. Lanjut pertanyaan nomor 9. Apakah indukan sedang mabung bisa dijodohkan? Indukan sedang mabung bisa saja dijodohkan, tetapi untuk kawin dan ngisi itu pertanyaan selanjutnya ya, bukan pertanyaan selanjutnya, masalah selanjutnya. Tetap bisa dijodohkan, tetapi untuk hasil yang lebih baik nanti untuk biaya birahi ataupun kawin, mabungnya harus diselesaikan dulu itu ya. Lanjut ke pertanyaan ke-10. Apakah indukan yang berlemak bisa dijodohkan? Indukan berlemak bisa dijodohkan seperti tadi yang indukan mabung. Dijodohkan sih nggak apa-apa, tapi untuk terjadi perkawinan dan pembuahan kita harus hilangkan lemaknya dulu. Rata-rata indukan yang berlemak
meskipun betinanya bertelur, si jantannya itu nggak dikawini. Tetap kita harus kondisikan siap dulu, birahi dulu agar terjadi perkawinan. Lanjut pertanyaan ke-11. Apakah betina berlemak bisa bertelur? Betina berlemak bisa bertelur? Bisa sekali. Kalau di istilah teman-teman itu nelor pakan ya, bertelur tanpa dikawini. Itu tentunya tidak akan menetas karena tidak terjadi pembuahan, tidak fertil telurnya alias zong. Lanjut ke pertanyaan 12 ya. Apakah pejantan berlemak bisa birahi kawin kondisi? Secara umum, seperti pertanyaan sebelumnya itu, jantan berlemak itu cenderung tidak birahi. Ketika tidak birahi, nggak mungkin dia kawin. Jadi, jawabannya tidak. Lanjut, 13. Apakah dalam penjajahan ekstra fooding harus dihitung atau tidak terbatas? EF tidak boleh dibatasi ya, justru harus komplit variatif mulai dari jangkrik, ulat kandang, ulat hongkong, kroto, cacing itu harus terpenuhi itu ya, agar nutrisinya terpenuhi sehingga mudah untuk menaikkan birahi. Lanjut ke pertanyaan ke-14. Bagaimana cara menaikkan birahi indukan? Cara menaikkan birahi indukan secara alami dengan jemur ya. Dengan jemur itu untuk menaikkan hormon pemicu birahi. Dan setelah jemur itu kita atur pola makan di extra foodingnya, terutama cacing ya. Bisa diberikan yang paling bagus adalah cacing, kroto, ulat hongkong, ulat kandang, ikan kecil-kecil ataupun kalau bahasa Jawa itu apa, citul itu ya, itu bagus juga untuk menaikkan birahi. Lanjut pertanyaan ke-15. Ekstra fooding apa yang cocok dalam penjajahan? Yang paling cocok itu tergantung peternaknya sebenarnya, tapi semua ekstra fooding bisa diberikan agar nutrisi untuk kebutuhan reproduksi, organ-organ reproduksi itu terpenuhi. Sebaiknya ya variatif. Lanjut ke pertanyaan 16. Apakah bisa ternak pakai fur saja? Sangat bisa, asalkan nutrisinya itu mencukupi untuk kebutuhan reproduksi si burung tersebut. Asalkan nanti ketika sudah menetas tetap kita kasih ekstra fooding ya, kroto, jangkrik ataupun ulat kandang ataupun cacing untuk melolosnya. Karena kalau cuma fur, indukannya itu kan teksturnya keras tuh, nanti nggak mau ngeloloh dia gitu. Bisa ya, jawabannya bisa. Full fur bisa, tetapi saat menetas kita tetap sediakan ekstra fooding untuk meloloh anakannya. Lanjut pertanyaan berikutnya 17. Apakah ternak murai batu harus full EF? Tidak juga, tidak harus full, bisa juga kombinasi dengan full ataupun full ya. Itu intinya selama kebutuhannya terpenuhi, nutrisinya terpenuhi, bisa bereproduksi gitu. Lanjut ke 18. Apakah indukan yang sudah tercegah tidurnya selalu berdekatan? Tidak selalu, itu tergantung karakter dari masing-masing burung tersebut. Ada yang berdekatan terus, ada yang terpisah, ada yang berdekatan terus berpisah. Masing-masing individu burung karakternya berbeda-beda ya. Lanjut 19. Apakah indukan unjal bahan sarang dulu atau kawin dulu? Umumnya sih unjal dulu,
unjal dulu, menyiapkan sarang dulu untuk tempat bertelur, baru kawin. Tapi ada juga yang kawin dan unjal berbarengan gitu ya, kedua indukan. Intinya masing-masing burung itu beda karakter, nggak bisa dipukul rata. Lanjut ke pertanyaan 20. Apakah indukan jantan atau betina yang unjal? Umumnya sih jantan unjal sedikit, nanti dirapihkan betinanya ya, dirapihkan betinanya, ataupun betina yang unjal gitu. Tergantung kondisi masing-masing burung ya. Setelah jantan memulai unjal, nanti dilanjutkan sama betinanya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, nomor 21. Kapan biasanya waktu kawin terjadi? Kawin terjadi seringnya sih pagi, tapi ada yang siang, ada juga yang sore. Saya pribadi selalu memergoki burung-burung saya kawin itu di pagi hari, mungkin karena seger ya, pagi-pagi masih habis istirahat, fisiknya bagus, itu seringnya pagi. Karena kalau siang sama sore saya bekerja gitu ya. Lanjut. Berapa lama sperma bisa bertahan dalam indung telur? Sperma bertahan dalam indung telur secara teori ya bisa bertahan 7 sampai 14 hari. Itu tergantung kondisi kualitas sperma dan tempat penyimpanannya, sel indung telurnya. Secara teori 7 sampai 14 hari tergantung kualitas sperma dan indung telurnya ya, teman-teman. Itu menurut referensi yang saya baca. Lanjut. Apakah betina bisa bertelur tanpa besantan? Apakah betina bisa bertelur sama? Sangat bisa. Seperti pertanyaan yang tadi itu, istilahnya nelor pakan. Bisa selama organ reproduksinya siap ya, dan indung telur sudah matang dan cukup bahan untuk pembentukan telur seperti kalsium dan lain sebagainya. Itu istilahnya kalau kita sebut itu telur pakan, bertelur tanpa dikawini, tentunya itu tidak akan menetas karena infertil. Lanjut. Apakah telur perdana selalu gagal atau infertil? Tidak selalu, tergantung kesiapan organ reproduksi si jantan dan betinanya. Ketika sudah bagus, siap gitu ya, ya pasti fertil. Tetapi umumnya itu tingkat keberhasilannya rendah karena indukan masih muda ya, masih muda, tingkat keberhasilannya rendah. Tapi bisa sih, bisa fertil. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-25. Apakah di indukan yang sudah produksi akan langsung berproduksi di tempat kita? Itu istilahnya jebol kandang ya, jebol kandang. Tidak ada jaminan, tidak ada jaminan, karena burung itu butuh adaptasi di tempat yang barunya, di kandang kita. Paling sering sih ketika pindah tempat atau bedol kandang itu ya, mabung dulu, setelah selesai mabung, birahi, baru terjadi perkawinan dan produksi. Jarang sekali langsung gas produksi itu. Lanjut ke pertanyaan 26. Kenapa telur selalu dimakan? Nah, kita beli telur ya harus dimakan, bukan telur itu ya, karena kurangnya asupan kalsium saat masa penjodohan itu ya, masa penjodohan dan perkawinan. Secara naluri ya, dia akan memenuhi kebutuhan kalsiumnya. Nah, karena yang terdekat sumber kalsiumnya adalah telur dia sendiri, nggak ada sumber yang lain, akhirnya dia makan. Itu makanya
kita harus sedia sumber kalsium. Kalau di penangkaran itu kayak telur ayam ataupun telur puyuh, kita blender cangkangnya ya, kita sediakan di kandang penangkaran kita. Lanjut ke pertanyaan 27. Kenapa indukan cepat berlemak di kandang penangkaran? Cepat berlemak, banyak faktor. Setidaknya ada 3 faktor. Yang pertama, mungkin kandangnya terlalu sempit, jadi pergerakan si burung tersebut tidak leluasa. Yang kedua adalah pemberian ekstra fooding yang berlebih, porsinya berlebih, itu akan menyebabkan kegemukan. Dan yang ketiga, kurangnya sinar matahari yang masuk ke kandang tersebut, sehingga dia kurang terbakar lah lemaknya. Itu. Lanjut ke pertanyaan 29. 28. Apakah kawin cabut menyebabkan betina stres? Kawin cabut, setelah kawin terus dicabut. Maksudnya jantannya yang dicabut ya. Tergantung kita cara menangkap jantannya. Ketika tidak terjadi kegaduhan yang berlebih, itu tidak akan menyebabkan si betina stres. Mungkin caranya kita akan pancing dengan kandang yang diisi kloto ataupun jangkrik biar dia masuk sendiri. Tetapi kalau kita nangkapnya pakai jaring ikan, itu pasti si jantan kan terbang ke sana kemari dan mengganggu betinanya. Itu akan sedikit mengganggu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara mengatasi murai batu galak dan ngelowo? Murai batu galak dan ngelowo. Nah, ini dari rekomendasi yang saya baca nih, saya bacakan aja ya. Bisa diobati dengan pemberian EF ulat bambu dengan dosis 3 ekor per hari. Ulat bambu 3 ekor per hari diberikan selama 2-3 hari. Setelah itu kita evaluasi, biasanya tingkat kegalakannya akan menurun, kegalakannya akan menurun. Nah, terus juga perlu menurunkan pemberian ekstra puding sampai 50% untuk menurunkan kegalakannya ini. Untuk kasus ngelowo bisa jadi dia itu kalah mental dengan murai lain yang lebih fighter. Itu bisa jadi itu. Kasus lain adalah karena mungkin over birahi juga bisa. Cara mengatasinya itu tadi, mengurangi EF dan dimandikan. Tuh. Lanjut pertanyaan terakhir, pamungkas. Apakah pejantan kondisi awal mabuk, tua atau nyerit masih bisa kawin dan bisa? Nyerit awal mabung bisa jadi, nah, bisa saja, tetapi biasanya fertilitasnya menurun karena kualitas spermanya itu berkurang, karena kondisi si pejantan itu tidak fit 100% ya, tidak fit 100%. Biasanya sih dari 4 telur hanya menetas 2 ataupun 1 aja awal-awal mabung itu. Itu tadi teman-teman 30 pertanyaan yang umum ditanyakan teman-teman ternak pemula ataupun teman-teman yang mau beternak tapi masih ragu. Semuanya itu saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya dan literatur yang saya baca ataupun saya lihat ya. Jika ada teman-teman yang tidak cocok, kurang cocok, bisa share di kolom komentar, kita diskusi, kita sharing-sharing gitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat, bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan yang terakhir, nyalakan loncengnya agar video-video terbaru dari kami bisa teman-teman tonton langsung. Terima kasih, salam ternak sampai mana. See you, bye bye.